warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi teknologi pengolahan minyak atsiri untuk bagian ekstraksi. Bila pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari beberapa teknologi untuk pengambilan minyak atsiri. Yang pertama itu adalah distilasi yang menghasilkan minyak atsiri dan juga hidrosol. Lalu kita juga minggu lalu mempelajari tentang maserasi dan perkolasi yang menghasilkan absolut dan juga konsentrat. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas lebih jauh tentang ekstraksi yang lain, yaitu enfleurage dan juga supercritical. Kita ingat kembali bahwa ekstraksi itu adalah suatu proses pemisahan zat dari suatu padatan dengan bantuan pelarut. Basisnya pemisahannya itu adalah daya kelarutan ya, atau kemampuan larutan untuk mengekstrak komponen-komponen yang ada pada padatan. Nah, jadi ekstrak itu kemudian yang dijadikan produk. Kita ingat-ingat lagi bahwa ekstraksi itu ada dua suhu ya, ada suhu dingin, yaitu maserasi dan juga perkolasi. Dan juga dengan menggunakan bantuan panas seperti reflux dan juga sokletasi. Yang seperti sudah kita bahas di kuliah minggu lalu. Kita juga perlu ingat kembali tentang solvent ya, atau pelarut, karena inilah yang paling penting untuk menentukan keberhasilan suatu proses ekstraksi. Di mana solvent itu harus selektif ya, artinya dia benar-benar mampu mengambil atau melarutkan ekstrak atau minyak dari bahan tersebut, dan juga daya larutnya cukup tinggi sehingga jumlah solventnya tidak berlebih. Karena ekstraksi ini nantinya juga akan ada pemisahan lanjut yang dalam hal ini bisa juga melalui densitas, maka densitas atau kerapatan ekstraksi, ekstrak, dan juga pelarutnya itu juga harus dapat mungkin sebesar mungkin agar nanti dapat terjadi pemisahan secara gravitasi. Dan harapannya solvent ini juga tidak bereaksi terhadap bahan maupun juga terhadap alatnya, agar tidak terjadi pencemaran atau terbentuk produk lain. Bila nanti secara lebih lanjut pemisahannya dilakukan dengan distilasi, maka harus kita pastikan juga bahwa titik didih antara ekstrak dan pelarutnya ini berbeda cukup jauh. Biasanya sekitar 10 derajat perbedaannya. Sehingga proses pemisahannya itu dapat menjadi lebih mudah. Ini adalah pelarut-pelarut yang umum digunakan atau solvent yang umum digunakan untuk ekstraksi ya. Misalnya mulai dari heksan, benzen, toluen, etil ether, kloroform, etil asetat. Ini mempunyai titik didih yang berbeda-beda dan juga massa jenis yang berbeda-beda, sehingga kita harus memastikan titik didih dan juga massa jenis dari minyak atsirinya itu berapa. Harapannya titik didihnya cukup berbeda jauh dan juga massa jenisnya cukup berbeda jauh, sehingga nanti satu pelarut itu belum tentu mampu untuk melarutkan semua jenis minyak. Ya, karena nanti berhubungan juga dengan kemampuan dalam memisahkan antara pelarut dengan ekstraknya. Nah, ini juga banyak lagi jenis-jenis pelarut yang lain. Parameter yang penting adalah titik didih dan juga massa jenis ini. Karena ini kita memikirkan untuk kedepannya supaya ekstrak itu dapat dipisahkan sebaik mungkin dengan pelarutnya. Jenis ekstraksi yang lain ya, jenis ekstraksi yang baru ini adalah jenis ekstraksi enfleurage ya, di mana ini menggunakan prinsip difusi ya, di mana ada plat kaca
Jadi ada suatu kaca yang dilapisi oleh lemak nabati atau lemak hewani dengan kemurnian tinggi, dan biasanya ini untuk daun atau bunga yang memiliki luas area cukup besar. Nah, yang akan diekstrak ini disebar di atasnya. Ini membutuhkan waktu berhari-hari ya, sehingga essence atau minyak dari bunga tersebut akan tertransfer atau diserap oleh minyak nabati yang ada di permukaan kaca ini. Nah, kemudian daun bunga itu dipindah dan diganti. Jadi dia prinsipnya adalah proses perulangan ya. Jadi kita menaruhkan suatu daun atau suatu bunga itu kita tempelkan pada minyak, pada plat kaca, sehingga minyaknya itu nanti akan ketambahan oleh essence dari bunga atau dari daun tersebut sampai lemak tersebut jenuh. Nah, ketika sudah jenuh ya, bunganya dipindahkan ya, dan lemaknya itu kita cuci dengan alkohol. Nah, kita cuci dengan alkohol sehingga nanti alkohol itu akan mengambil ekstraknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya contoh kegiatan enfluorasi, di mana ini ada bertingkat-tingkat lapisan. Ini dilapisi oleh suatu minyak atau lemak, di mana bunga-bunga ditempelkan di sini sehingga ekstrak dari bunga ini akan tertransfer ke minyak yang ada di bawahnya. Nah, ini dilakukan selama beberapa hari, jadi bisa setiap hari ini diganti bunganya sampai minyaknya ini jenuh. Metode ini banyak digunakan terutama untuk bahan-bahan atau minyak atsiri yang berharga mahal, yang tidak tahan panas, seperti mawar, melati, kenanga, dan sebagainya. Prosesnya ini mudah, tidak membutuhkan panas ya, tapi memang waktunya sangat lama, sehingga itulah kenapa minyak mawar, minyak melati itu cenderung harganya mahal. Nah, teknik lain dalam mendapatkan minyak atsiri yaitu kita menggunakan teknologi yang namanya supercritical. Ya, supercritical itu adalah suatu titik di mana wujud dari suatu fluida tersebut berada di antara cairan dan gas. Ya. Jadi dari diagram fase ini ya, temperatur dan tekanan ya, bila suatu CO2 ya, bila CO2 itu berada pada temperatur yang sangat rendah dan tekanan tinggi, maka dia bentuknya adalah padat. Bila dia pada tekanan rendah dan temperatur tinggi, dia akan gas. Bila tekanannya cukup tinggi, temperatur tinggi, maka dia akan cair. Tapi bila kita teruskan sampai temperatur yang tinggi dan tekanan yang sangat tinggi, dia akan mencapai titik kritisnya sehingga dia bentuk fluidanya itu menjadi di antara cair dan gas. Sehingga pada suhu kritisnya dari CO2 itu adalah 31 derajat Celcius dan tekanan yang cukup tinggi yaitu 73 atmosfer. Nah, jadi prinsipnya adalah menggunakan supercritical ini adalah masih sama, yaitu ada tumpukan bahan pada suatu kolom ini dikenai oleh CO2. Ya, supercritical CO2 yang bertekanan tinggi. Supercritical CO2 bertekanan tinggi ini nanti akan, karena tekanannya tinggi, dia akan bisa mengambil minyak-minyak yang ada pada tanaman. Nah, supercritical CO2-nya ini kan cair nih. Nah, dia seperti cair ya. Kemudian akan ditampung. Nah, akan ditampung di sini. Nah, ditampung di sini, tekanannya kemudian dikurangi. Nah, ketika tekanan dikurangi, apa yang terjadi? Ekstraknya tetap menjadi cair, sementara CO2-nya tadi yang awalnya cair karena tekanannya diturunkan, dia akan menjadi gas. Nah, sehingga terpisah secara sendirinya. Ya, jadi pemisahannya itu bukan berdasarkan densitas, bukan berdasarkan
perbedaan suhu tapi berdasarkan tekanan. Ya. Nah, jadi awalnya adalah CO2 plus minyak, ketika CO2-nya itu diubah lagi menjadi gas, ya sudah, dia pergi, gasnya pergi, di sini mungkin membawa sedikit minyak, sedikit sekali biasanya. Nah, ekstraknya stay di sini. Gasnya kemudian didinginkan lagi, ditekan lagi, dikembalikan. Prinsipnya seperti ini. Ya, karbon dioksida superkritis ini kondisinya dia antara gas atau cairan, campuran. Dia pelarut yang sangat baik ya, karena suhunya cukup rendah, 33 derajat Celcius, tapi tekanannya tinggi, sehingga tekanan tinggi itulah yang mampu untuk melepaskan minyak-minyak yang ada pada bahan tanaman tadi. Dan karbon dioksida ini kan sifatnya inert, sehingga dia tidak akan bereaksi terhadap tanaman. Nah, bila kita bandingkan ya propertinya antara gas, fluida superkritis dan juga cairan di sini ya. Dari densitas sendiri fluida superkritis itu cukup cair ya. Artinya antara 0,1 sampai 1, dia sedikit di bawah cairan tapi di atas gas, artinya secara densitas dia tidak terlalu berat sehingga mudah untuk dialirkan. Viskositasnya juga tidak terlalu kental ya, viskositasnya mirip gas sehingga dia bisa mengenai berbagai bahan tanaman tadi dengan sangat baik, dan difusivitasnya juga cukup bagus ya, hampir mendekati gas. Artinya juga kemampuan transfernya itu transfer antara dari minyak ke gasnya juga cukup bagus. Tapi memang untuk teknologi ini membutuhkan sistem keamanan yang cukup ketat ya, karena tekanannya yang cukup tinggi di 73 atmosfer tersebut. Nah, jadi prinsipnya CO2 superkritis itu densitasnya seperti cairan, fungsinya seperti pelarut cair, tapi difusinya seperti gas. Dia sangat mudah untuk masuk ke bagian-bagian tanaman untuk mengekstrak minyaknya. Nah, tadi komponen flavor ya atau essence yang terlarut dapat dipisahkan dengan cara menurunkan tekanan gas tadi ya. Nah, jadi ketika tekanan gasnya diturunkan, maka CO2 tadi yang awalnya cair akan menjadi gas. Nah, sehingga akan terpisah secara lebih sempurna. Dia pelarutnya sangat baik, difusivitasnya tinggi, viskositasnya rendah, sehingga daya alir ya dan juga daya tangkap ya akan jadi cukup bagus, tekanan permukaannya rendah sehingga transfer masanya cepat dan dapat menembus pori matriks dari tanaman. Nah, CO2 itu juga mudah didapatkan ya, sehingga dia termasuk harga yang mudah dan juga bisa di-recycle ulang. Dan juga nanti akan menghasilkan kualitas minyak yang bagus ya, karena pelarutnya itu kan CO2. Nah, CO2 itu kan sangat mudah sekali dipisahkan, cukup dengan diturunkan tekanannya, maka dia akan menjadi gas lagi. Nah, sehingga kemurniannya itu langsung sangat tinggi. Namun dia ya tadi perlu biaya investasi yang sangat tinggi, dan juga mungkin nanti akan ada polaritas yang tinggi. Kelemahan lainnya, dia juga bisa terjadi over solubility, terutama pada komponen-komponen yang tidak tahan pada tekanan-tekanan tinggi. Kita juga bisa mencari sebenarnya gas-gas lain, bisa menggunakan nitrogen oxide, amonia, etan. Nah, kita lihat saja pada suhu dan tekanan kritis mana yang murah dan mana, tapi tetap yang paling murah itu kan adalah karbon dioksida ya, karena ini sudah ada di udara. Nah, skemanya lebih kurang seperti ini ya. Ini tetap ada kolom ekstraksi. Jadi di dalam sini ini adalah bahan-bahan tanaman, bahan-bahan tanaman yang diinjeksikan tadi CO2 dari CO2 tank ya, diinjeksikan, didinginkan dulu kan, ya didinginkan sampai didinginkan, kemudian ditekan. Ya, ini menggunakan kompresor atau pompa juga bisa. Nah, dia didinginkan, kemudian ditekan sampai tekanan 73 atmosfer, kemudian dilewatkan terhadap kolom, bisa kolom seri seperti ini, kemudian dia mengambil minyaknya, bisa dilakukan preheater, masuk ke preheater, dipanaskan sedikit. Nah, ini sudah mulai untuk mempermudah
pemisahan nanti masuk ke kondensor evaporator. Nah, di mana minyaknya itu akan kondens ya, akan kondens, dan juga nanti akibat tekanannya diturunkan, maka cairan CO2-nya itu nanti akan menjadi gas yang dimasukkan ke rekompresor, masuk lagi ke CO2 tank. Nah, ekstraknya itu kemudian diambil. Nah, mesinnya kurang lebih seperti ini ya, dia butuh konfigurasi yang lebih kompleks daripada sistem ekstraksi yang lain pada umumnya. Baik, sekian dan terima kasih untuk kuliah kali ini. Selamat belajar.